Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah karena kita boleh diizinkan untuk dipersatukan lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama dan dengarlah firman Tuhan berikut ini yang menjadi panggilan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mengambil saat teduh, kita menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, di mana kami boleh merasakan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau, meskipun secara online berada di rumah kami masing-masing. Namun biarlah hal itu tidak mengurangi akan rasa hormat kami kepadamu Tuhan, motivasi kami dalam beribadah kepada Engkau. Biarlah kami mempunyai sikap yang benar di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Engkau berkenan mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk boleh datang beribadah kepadamu. Ampuni kami juga supaya kami boleh layak pula untuk berdoa dan juga mendengar firman-Mu. Ampuni Tuhan kalau mungkin selama ini motivasi kami salah dalam beribadah kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami pernah menyakiti orang lain ataupun mendukakan Engkau ya Tuhan. Kuduskan kami supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan, khususnya dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, karya keselamatan yang telah kami terima sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
tidak kebetulan jika kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Kita sehat, kita dapat bekerja, kita dapat berusaha. Itu semua bukan secara otomatis kita terima, melainkan oleh karena berkat kemurahan Tuhan semata. Mari kita menyembah Dia. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita ketika kita mau merendahkan diri dan taat kepada kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan berikut ini, mengenai Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, kiranya kita akan diajar untuk mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kita. Hambanya Pendeta Budi Mulyono dari STTAT Malang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memujikan dari KPPK nomor 422, Tuhan peliharamu. Takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberitahu kepada kami kebenaran-Mu. Karena itu pagi hari ini kami rindu supaya Roh Kudus menyapa roh kami. Kami lemah ya Tuhan, kami mudah berpikir yang lain, kami mudah mengambil keputusan yang berbeda dengan kebenaran. Karena itu sambutlah kami ya Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Sungguh-sungguh Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Sehingga apa yang kami akan renungkan pada pagi hari ini, saat Engkau memelihara umat-Mu, waktu di mana Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu, kami mohon Roh Kudus menolong kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kami semuanya yang mendengar dengan segala keterbatasan kami masing-masing karena pergumulan kami. Tuhan, sapalah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun saudara berada.
Sungguh satu kesukacitaan tersendiri di mana pada kesempatan ini rindu untuk mengalami akan apa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan ini. Surat tema kita hari ini Allah yang memelihara. Kacau, takut, tidak bisa konsentrasi telah menjadi kekasan banyak orang di dalam menghadapi isu pandemi belakangan ini. Kepanikan ini tidak pandang bulu. Mau bulu kucing, bulu anjing, bulu apa saja. Bahkan cukup rawan dialami oleh para pemimpin. Para pemimpin atau orang-orang yang berkedudukan baik dia kondisi yang aman apapun tidak. Di sisi lain kita juga melihat adanya fakta bahwa tidak sedikit saudara kita yang berada dalam posisi terancam baik secara finansial maupun emosional. Nah, sampai di sini mungkin ada orang yang bertanya-tanya, apakah Allah betul memelihara? Jika Allah memelihara, mengapa semuanya masih tetap terjadi seperti ini? Seperti apakah pemeliharaan Allah? Tema inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Karena itu kiranya kita bukan hanya punya pengetahuan bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh, tetapi kita menjalani pemeliharaan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saya berharap saudara bisa mengajak famili yang ada di sekitar saudara, keluarga yang saudara juga boleh beribadah bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Perhatikan ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengar,
tapi melakukan firman-Nya ini. Hosiana. Saudara, tapi kenapa kita berhenti di ayat 13? Saudara bertanya-tanya nggak? Terserah yang khotbah ya. Saudara, kenapa kita harus berhenti di ayat 13? Kenapa tidak diteruskan? Kenapa tidak dilanjutkan hingga ayat 14? Lebih elok kan? Saudara tolong perhatikan kalau kita membaca ayat 14 ini, maka kita menemukan komentar orang banyak yang telah menerima roti dan ikan yang dibuat oleh Tuhan itu. Bukan mereka mengagumi Tuhan, bukan mereka mengakui keajaiban Tuhan, tapi justru mereka mengatakan, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, waktu baca ayat ini, saudara merasa miris tidak? Saudara, berapa kali kita mengakui Yesus juga sebagai nabi? Bukan Tuhan. Bukankah manifestasi Tuhan Yesus dengan membuat roti begitu banyak, ikan begitu banyak, merupakan manifestasi pemeliharaan Allah yang real? Yang kalau di masa pandemi ini, saudara juga berharap itu dialami dalam kehidupan saudara di rumah. Akankah kita mengesampingkan makna pemeliharaan Allah di dalam peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan ini? Saudara, ada seorang yang bernama Lee De Forest, seorang pionir radio dan katoda, orang elektronika, ahli reparasi yang mengerti tentang elektronika pasti akan tahu katoda dan radio. Nah, ini seorang pionirnya, pionir radio dan tabung katoda. Zaman sekarang sudah jarang sekali ditemukan. Pernah mengucapkan kalimat begini, secara teori sangat mungkin membuat pesawat televisi, tapi menurut saya sangat tidak mungkin untuk mewujudkannya. Saudara, bagaimana menurut saudara sekalian? Kalau dia adalah rekan bisnis saudara, kalau dia kolega jasa usaha saudara, baik itu online ataupun offline, kalau De Forest itu adalah orang tua saudara, atau mungkin anak saudara, apa komentar saudara? Coba, saudara boleh berpendapat. Nah, tapi saya tidak bisa mendengar, saudara punya pendapat bagaimana ya? Tapi pokoknya mungkin saudara akan bilang mumet. Saudara barangkali akan mengatakan orang seperti ini kok hidup ya? Dia seorang pionir radio, tabung katoda, ngerti yang namanya layar monitor itu dibuat pertama kali dengan tabung katoda. Tapi dia bisa mengatakan seperti itu. Masalahnya saudara, kalau De Forest itu ternyata adalah kita semuanya, saudara dan saya. Atau malah jangan-jangan kita sendiri itu adalah De Forest-nya. Ada satu hal yang menjadi sangat penting, yaitu apa yang dikenal dengan keyakinan. Saudara, karena dengan keyakinan seseorang itu bisa bertindak. Dia bergerak, dia mungkin juga mengambil keputusan untuk berhenti atau diam. Jadi keyakinan bisa menjadi pendorong, tapi juga bisa sekaligus menjadi penghambat. Saudara, seorang anak tidak pernah bisa naik sepeda, bukan karena dia tidak punya sepeda. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia akan jatuh dengan sepeda itu. Saudaraku sekalian, hambatan terbesar dari suatu pengembangan adalah adanya keyakinan bahwa dia tidak akan berkembang. Ada semacam keyakinan pada ketidakmungkinan atau impossibility. Semakin besar keyakinan pada impossibility, semakin kecil kemungkinannya untuk melihat pertolongan extraordinary. Extraordinary itu berarti melampaui hal-hal yang biasa-biasa. Dan hanya Allah yang selalu berada di area extraordinary ini.
Area keyakinan atau kepercayaan semacam inilah yang ditakutkan terjadi pada sebagian besar murid Yesus. Jangan-jangan termasuk saudara, termasuk saya. Itu sebabnya Tuhan kita dengan sengaja menguji Filipus dan menanyakan di mana mereka bisa membeli roti untuk begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Secara rupanya Tuhan Yesus ada kalanya suka menguji. Hati-hati ya, siap-siap, waspadai. Suatu kali mungkin Tuhan sedang menguji kita. Itu artinya sewaktu ujiannya berlangsung, sebenarnya sudah ada jawaban yang disiapkannya di balik semua persoalan yang diajukan. Cuma Filipus belum bisa menemukan jawaban itu. Jawaban di balik soal yang sedang diajukan gurunya ini dia belum bisa mendetek. Ia malah justru mengajukan argumentasi yang sangat masuk akal. Dengan dana yang diperoleh dari gaji 200 hari orang kerja, atau hampir setahun seorang bekerja, tetap saja tidak akan mampu menyelesaikan persoalan besar yang mereka sedang hadapi. Nah, prinsip ini sangat bertanggung jawab, kan? Kita juga cukup sering berargu, berbantah, mengajukan teori atau materi debat yang sangat bisa diyakini secara nalar dan bertanggung jawab. Saudara, kalau begitu, apakah jawaban yang reasonable dan responsible termasuk salah di mata Kristus? Tentu saja tidak. Tidak sama sekali. Justru dicari dan ditunggu. Pemimpin yang mampu menjelaskan secara nalar yang sehat dan bertanggung jawab sangat dinantikan di zaman ini. Bahkan setiap zaman. Tapi reasoning atau nalar dan responsibility atau tanggung jawab tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan extraordinary. Reasoning atau penalaran dan responsibility atau tanggung jawab memerlukan penyerahan diri kepada Allah. Sehingga kuasanya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Saudara bisa melihat itu di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Saudara, penyerahan diri kepada Allah seperti sikap anak itu yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyerahkan apa yang ada pada dirinya kepada Allah yang penuh kuasa, sangat berkuasa, bahkan melampaui segala akal untuk mampu menghadapi situasi extraordinary. Hal pertama yang paling akan dirasakan adalah terpeliharanya hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, kondisi spiritual seperti ini sangat penting. Bahkan bisa jadi penentu keberhasilan untuk langkah-langkah berikutnya. Saudara, situasi pandemi sekarang ini telah memberikan keleluasaan bagi kita untuk lebih panik. Perhatikan, pandemi ini memberikan keleluasaan untuk kita untuk lebih panik atau lebih tenang. Keputusannya ada pada kita. Ketika misalnya mendengar ada rekan yang terdeteksi COVID-19, bagaimana reaksi kita? Saya termasuk penyintas. Satu keluarga kami 4 orang. Semuanya masih hidup, Tuhan karuniakan. Memang ada penyintas-penyintas yang lain yang masih proses panjang. Yang lebih menyakitkan itu bukan hanya penyakit yang ada di dalam, tapi reaksi yang ada di luar itu. Aneh sekali kenyataan itu memang sekarang ini sudah menjadi barang konsumsi setiap kita. Ketika mendengar bagaimana rekan kita terdeteksi, bagaimana reaksi kita? Kalut, takut, atau gayut? Saya mungkin jarang mendengar kata ganyut. Jarang sekali disebutkan.
Saya saja juga baru tahu, ganyut itu artinya tegar. Kalut dan ganyut belakangnya sama, beda reaksinya. Saudaraku sekalian, kembali ke percakapan pengajaran Tuhan Yesus kepada Filipus yang ada di depan tadi. Rupanya Andreas tidak tinggal diam. Ia pun mendengar, melihat reaksi Filipus. Murid yang satu ini pernah menjadi orang yang pertama kali membawa saudaranya kepada Kristus. Makanya dicatat saudaranya Simon Petrus. Karena memang sejarah itu terus-menerus dicatat untuk menunjukkan orang pertama yang membawa saudaranya kepada Kristus. Saudara sudah membawa saudara kandung, saudara sepupu kepada Kristus? Oleh karena diajak oleh Andreas lah, maka Petrus mengenal Mesias. Dan kita tahu Petrus kemudian menjadi pemimpin para rasul. Lalu pengaruhnya pada gereja begitu luar biasa sampai saudara dan saya sekarang ada. Andreas memang telah membuktikan dirinya sebagai sosok pemimpin yang responsiveness. Mirip sebenarnya dengan saudaranya yang namanya Petrus itu. Responsiveness adalah kualitas kepribadian yang tanggap terhadap situasi secara cepat dan positif. Saudara, dengan style karakter kepemimpinan yang alamiah seperti inilah, Andreas menemukan anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia mendekatinya, menginterview, dan mendapatkan gambaran yang memungkinkan untuk anak itu dibawa kepada Kristus. Bisa terbayang berbagai pertanyaan dalam benak Andreas yang isinya mencari tahu kira-kira apakah roti dan ikan bisa menyelesaikan masalah mereka. Kini Andreas sejangkah lebih dekat pada jawaban yang disediakan Tuhan. Hati dan pikiran Andreas telah dipelihara Allah untuk membawa anak itu kepada Kristus. Berapa kali kita sebagai guru, kalau mungkin ada guru di antara kita, profesional, kalau saudara seorang profesional, atau mungkin orang tua, kita sebagai umumnya orang tua, dengan responsiveness melacak, mengamati, mendekati, menyelidiki, hingga menemukan gambaran tentang anak yang ada di kelas kita, atau pasien kita, atau mungkin keluarga kita, dan tidak membiarkan dia sendirian, tapi membawa kepada Kristus. Kapan terakhir kali kita bertanya, ada apa dengan anak kita? Kapan terakhir kali kita bertanya kepada keluarga kita? Kapan terakhir kali kita bertanya kepada teman di gereja kita? Ada apa dengan kamu? Tapi untuk apa dibawa kepada Kristus? Ada apa dengan dirinya sehingga ia memerlukan Kristus? Hal ini perlu jelas. Atau ada apa dengan kita hingga kita perlu membawa anak itu, orang itu, siapa itu kepada Kristus? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini mengindikasikan sampai di mana pemeliharaan Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kita. Responsiveness-nya Andreas semakin mendekatkan dirinya kepada jawaban yang disediakan Tuhan. Sesungguhnya tanpa peran serta Andreas, Filipus, atau siapapun pihak lain termasuk anak itu, Tuhan sudah menyediakan solusinya. Itu dicatat jelas sekali. Tapi dari narasi yang terjadi, terlihat jelas bahwa Tuhan menghendaki kita para muridnya menjadi rekan sekerjanya untuk mewujudkan solusinya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Paulus. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara, Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kondisi hati dan pikiran yang dipelihara Allah akan menumbuhkan kemampuan-kemampuan untuk berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil, berpikir yang suci, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar, berpikir yang disebut kebajikan, dan berpikir untuk sesuatu yang pantas dipuji. Hati dan pikiran yang dipelihara Allah di dalam Kristus Yesus akan berlimpah-limpah dalam damai sejahtera yang memimpin ke dalam area baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Sementara pikiran yang sehat semacam ini akan melahirkan sikap dan keputusan yang sehat. Inilah pemeliharaan Allah. Saudara, intinya sebenarnya adalah hati dan pikiran yang dipelihara Allah akan sangat-sangat positif sempurna. Dampaknya akan menghasilkan influence yang positif. Sikap hatinya positif. Tindakannya positif. Niatnya positif. Keputusan-keputusannya positif. Ia akan menjadi orang yang tidak sarkas. Tidak nyinyir, bukan troublemaker. Melainkan akan menjadi anak kecil yang membawakan apa yang baik untuk orang banyak. Atau setidaknya seperti Andreas, yang responsif terhadap situasi. Sudut pandangnya menjadi positif. Bereaksi juga secara positif. Dan akhirnya influence-nya pun positif. Kapan terakhir kali kita sepositif anak itu atau Andreas? Lawan dari positif sempurna adalah negatif sempurna. Dalam hukum korelasi, maka negatif sempurna merupakan relasi yang bertolak-tolakan secara biologis. Contohnya adalah Yakub dan Esau. Dalam hukum relasi spiritual, kita bisa katakan bahwa keyakinan kepada Allah punya korelasi positif sempurna, sehingga seseorang yang berjalan dengan Allah hidupnya sejalan dengan pemikiran Kristus. Inilah awal dari pemeliharaan Allah yang bekerja di alam kesadaran kita. Ada hikmat, ada ketenangan, yang kesemuanya itu dinamai dengan shalom, eirene, damai sejahtera Allah. Saudara, kita mengenal Allah yang adalah penguji hati. Ia mengenali hati masing-masing, saudara maupun saya. Termasuk anak pemilik roti itu. Andai kata hati anak itu pelit, egois, ada besar kemungkinannya ia akan mengatakan begini, Om, lain kali boleh diambil lagi kok. Kenapa? Terkesan baik sekali ya. Iya, karena dia merasa beruntung besar dengan modal kecil, cuma 5 dan 2, dia bisa bawa pulang sekarung. Hocuan atau bocuan. Tapi bisa jadi anak itu terkagum-kagum. Menyaksikan multiplikasi bekal yang dia bawa. Hatinya gembira, bangga, bercampur aduk, menjadi satu energi positif yang mendorong imajinasinya untuk memasuki masa depan yang berlimpah-limpah dengan pengharapan. Ia pun bisa jadi sangat yakin akan hari esoknya. Mungkin saja waktu ia berangkat dengan asal-asalan, dia kembali ke rumah dengan penuh cita-cita. Bukankah ini pemeliharaan Allah yang sangat berlimpah ruah? Saudara, tentu kita ingat bahwa Allah pernah menghibur Yeremia ketika bergumul dengan dosa bangsanya Yehuda itu. Tuhan menghibur begini, Aku Tuhan
yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Karena Yeremia sempat begitu down melihat bangsa Yehuda. Waktu itu Yeremia memang sangat kesal dengan kelicikan hati bangsa Yehuda. Dan Tuhan memastikan ketegasannya ini atas hati manusia. Saudara, andai kata kita berada bersama-sama dengan 5.000 laki-laki itu, apakah bekal yang kita bawa itu akan kita berikan kepada Allah untuk diurapi? Apakah kita akan serahkan kepada Kristus untuk menjadi berkat pemeliharaan bagi orang banyak? Kalau kita tahu ceritanya masuk ke Alkitab ya mungkin mau ya. Tapi kalau kita nggak ngerti, barangkali akan bilang, cari yang lain. Saya urun bolehlah. Berapa sih? Saya pernah dikomentari begini. Katanya beriman kepada Allah. Kok masih minta-minta bantuan? Saudara, memang pergumulan subsidi atau mensubsidi 20 juta rupiah per bulan lebih untuk sekolah Kristen Lentera di Ambarawa. Sebelum saya melayani kembali di Alma Mater, selama 23 tahun saya melayani di Ambarawa. Nah, di gereja itu ada sekolah namanya Sekolah Kristen Lentera. Tuhan percayakan kami merintis sekolah ini kembali. Nah, waktu itu tomboknya, subsidinya jicap tiao. Sedikit apa banyak? Anak saya bilang kue tiao harganya can koceng. Lah ini jicap tiao loh. Saudara, waktu itu 20 juta bukan hal yang mudah buat kami. Sampai sekarang juga saya kira bukan hal yang mudah. Hampir setiap bulan seakan-akan lutut ini jadi hitam. Hampir di setiap kesempatan saya melayani khotbah, seperti sekarang ini, saya menyampaikan info keberadaan sekolah itu. Lalu ada komentar yang lain lagi. Bahwa saya dan sekolah Kristen Lentera ini tidak jelas uangnya untuk apa. Ada fitnahan-fitnahan yang muncul dan menyerang dalam kehidupan. Saya hanya melihat Allah menyediakan dana, sistem, orang yang tepat untuk menangani sekolah ini. Begitu juga dengan pelayanan dan pekerjaan saudara. Dia memelihara kita, gereja, dan seisinya termasuk rumah tangga kita, usaha kita. Saudara, John Franklin adalah seorang Inggris, British explorer. Dia meminta izin kepada kerajaan Inggris untuk membuka kembali lembaran peta di pesisir pantai Amerika Utara yang sudah disimpan lama sekali di British Museum London. Ia datangi area pantai yang belum dihuni, yang ada di peta itu, yang ada tulisannya begini. Di sini ada raksasa, di sini ada kalajengking, di sini ada naga yang mengerikan. Kemudian setelah ia balik ke Museum British, ia menuliskan di atas keterangan tadi dengan tulisan yang besar-besar. Here is God. Bagaimana reaksi kita melihat kesulitan? Pesimisme yang mungkin muncul di tengah masa serba online seperti ini. Sampai kapan? Masihkah kita dengan hati dan pikiran yang dipelihara Allah mampu melihat keindahan baru di antara duri dan belukar kekhawatiran? Kembali ke kisah anak yang kagum melihat Tuhan, membuat bekalnya mendadak berubah jadi berlimpah-limpah. Dia waktu lihat keranjang berisi roti dan ikan dibawa keliling. Bisa enggak? Dia bilang, rotiku, ikanku. Kamu mesti terima kasih loh sama aku. Mungkin ya, kalau itu saya. Saudara bisa terbayang jika muncul kata-kata di balik kekagumannya akan semuanya ini, ada satu kalimat Allah di sini. Dengan gemetar,
tapi kegirangan. Ia melihat keniscayaan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, niscaya. Ada kemungkinan awalnya dia ketakutan. Waktu didekati Andreas dia gemeter ketakutan. Takut kena marah mamahnya ketika tahu bahwa bekalnya justru diberikan kepada orang lain. Mungkin mirip seperti kita ya, suka marahin anak-anak kita, jangan kasih orang lain sebelum kamu sendiri kenyang. Tapi kini sirna semua ketakutan itu. Dan terbit kebanggaan baru di dalam Kristus. Ia telah menjadi bagian dari pekerjaan tangan Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak menghentikan rengekan dan menggantinya dengan sorak-sorai kekaguman akan keniscayaan Tuhan? Mengapa kita tidak mengganti tuntutan mujizat Tuhan terjadi atas situasi yang sedang melanda dunia ini dengan membawa diri kita masing-masing dengan segala macam kekurangan dan keterbatasan kepada Kristus dan menjadi bagian dari pekerjaan tangan Kristus. Mengapa kita masih bertanya-tanya, di mana pemeliharaan Tuhan? Apakah kita masih berada di posisi murid yang belum bisa melihat keniscayaan Tuhan, yang penuh kuasa pemeliharaan itu tetapi tidak mengerti bagaimana pekerjaan tangannya? Saudara, mari kita merendahkan hati kepada Kristus. Dia pemelihara yang sempurna telah menyiapkan jawaban atas persoalan hidup kita. Tinggal selangkah kita mendekati jawaban itu. Kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan betapa baiknya Engkau kepada kami. Di saat kami dalam situasi seperti sekarang ini, ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Karena kondisi yang terjadi, baik pandemi maupun situasi keamanan, juga bencana yang terjadi. Namun kami boleh diingatkan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya boleh menuntun kami, menapaki kehidupan kami di waktu-waktu akan datang sebagai orang-orang beriman. Tuhan, kami juga berdoa pula untuk hamba-Mu Pendeta Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur segala pimpinan-Mu kepada hamba-Mu ini, supaya Tuhan juga boleh sertai pelayanannya di waktu-waktu akan datang, khususnya ketika hamba-Mu boleh Tuhan tempatkan di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kami percaya Tuhan, kehadiran hamba-Mu di tempat itu pun boleh menjadi berkat bagi mahasiswa dan juga orang-orang sekitarnya. Kami juga berdoa untuk keluarganya, supaya Tuhan juga berkati pelayanannya di waktu-waktu akan datang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa hal pada hari ini. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bagi gereja kita, yaitu Ellen Krungkut khususnya. Kita bersyukur kalau renovasi di gereja kita sudah berlangsung dengan baik. Kita berdoa untuk kekurangan dana yang masih dibutuhkan untuk renovasi tersebut, yaitu atap gereja yang ada kebocoran. Demikian juga kita berdoa untuk rencana pemilihan pengurus di Rayon Tungkut juga, supaya Tuhan boleh sediakan anak-anak Tuhan yang bersedia untuk melayani tempat ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau ada anak-anak-Mu yang terbeban juga, di mana mereka rindu untuk boleh bersama-sama memperbaiki akan kondisi gedung gereja kami, di mana atapnya itu mengalami kebocoran sehingga itu mengganggu akan aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami siarkan akan kebutuhan dana yang dibutuhkan, dan ada beberapa jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, saat ini kami masih membutuhkan dana yang cukup banyak untuk kekurangannya, supaya Tuhan boleh mencukupi apa yang menjadi kekurangan kami. Kami percaya Tuhan, ini ada rumah-Mu, maka Engkau pun akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan akan gereja di tempat ini. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk rencana pemilihan majelis yang baru, juga pengurus yang baru di gereja Elion, juga di Ellen Krungkut khususnya, untuk periode tahun 2022 sampai 2024. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan juga boleh menunjukkan kepada kami siapa yang akan Tuhan tempatkan sebagai majelis maupun sebagai pengurus di Ellen Krungkut khususnya.
Kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai mereka dan mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, saya mengajak juga saudara untuk berdoa untuk kondisi negara kita, saudara, di mana kita mengetahui bencana terus-menerus terjadi. Bahkan terakhir ini di NTT terjadi, kemudian minggu lalu juga terjadi gempa di daerah Malang. Kita serahkan akan kondisi negara kita Indonesia ke dalam tangan Tuhan, juga situasi keamanan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali menyerahkan negara kami Indonesia Tuhan. Kami pun tidak mengetahui apa yang menjadi rencana-Mu bagi negara kami, karena hampir setiap minggu, setiap hari terjadi bencana, ya baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana mereka banyak yang kehilangan keluarga mereka, kehilangan harta benda mereka. Bahkan ada tempat-tempat tertentu, daerah tertentu yang belum bisa dijangkau untuk diberi bantuan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana nasib anak-anak-Mu di tempat itu. Namun kami percaya Engkau sebagai Tuhan yang pemelihara akan senantiasa menyertai mereka. Dan Kau juga mengetahui di daerah itu banyak anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan senantiasa akan melindungi mereka, menyertai mereka, dan bila mereka senantiasa mempunyai iman yang teguh waktu menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa pula untuk korban bencana di daerah Malang pada minggu lalu terjadi, di mana kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan juga kepada mereka. Ada kehilangan harta mereka, juga keluarga mereka. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya bantuan bisa segera diberikan, sehingga mereka pun bisa tercukupi, terpenuhi apa yang mereka butuhkan untuk makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan yang mereka perlukan. Kami serahkan juga situasi negara kami, yaitu keamanan Tuhan. Engkau mengetahui beberapa waktu yang lalu terjadi pengeboman dan juga ada beberapa orang yang masih ingin membuat teror di negara kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan beri pimpin anak-anak-Mu, para pemerintah, juga Presiden Jokowi untuk bisa menangani hal ini dengan baik. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, jika di antara mereka masih ada yang ingin berbuat jahat, supaya Tuhan boleh menggerakkan hati mereka, menyadarkan mereka, menegur mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami ini, dan Kau pun akan menjawabnya sesuai rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Marilah kita bersama gereja di segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu dapat mentransfernya melalui rekening GKA Elion Rungkut yang ditampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing. Sambil kita memujikan dari KPPK nomor 222, Ku percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya di
dicurahkan hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena oleh kasih-Mu Engkau telah mengumpulkan kami semua, segenap jemaat Elion yang Tuhan yang ada di Rayan Rungkut ini. Kami semua boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur atas firman Tuhan yang telah menegur kami, supaya hidup kami Tuhan selalu hanya berharap dan berserah kepada-Mu Tuhan, dan percaya akan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur untuk persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh pakai seturut dengan kehendak-Mu Bapa untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya segenap pengurus dan hamba Tuhan yang mengelola akan uang perpuluhan dan persembahan ini, biar Tuhan memberikan hikmat supaya kami dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya. Tidak para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai akan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan izinkan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau mengetahui dalam situasi seperti saat ini, sebagai manusia, kami dan juga anak-anak-Mu akan merasa gentar ketika memikirkan situasi keamanan yang ada, merasa ada perasaan khawatir ketika mengetahui akan kondisi alam yang sepertinya tidak bersahabat. Demikian juga dengan situasi ekonomi.
Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah sebagai orang-orang beriman, anak-anakmu betul-betul bisa berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan, pemelihara kehidupan mereka. Sehingga mereka pun boleh menjadi pelaku firman, hidup mereka pun boleh menjadi berkat dan juga teladan bagi orang-orang sekitar mereka, di mana mungkin orang-orang dunia merasa gentar, tapi anak-anakmu sebagai orang-orang beriman, ada suatu pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan juga memelihara kehidupan saudara mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Ibadah selesai, silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang saatnya untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.